Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujastuti dengan NIM 4212301033. Di sini saya akan mempresentasikan dari UTS dari mata kuliah Mesin Vision, tepatnya mengklasifikasikan karakter tulisan tangan dari dataset MNIST menggunakan metode histogram of orient gradients atau HOOG dan algoritma Super Vector Machine atau SVM. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian program. Nah, pada em, pada program ini kita dapat melihat bahwa di sini tuh data MNIST-nya dibaca dalam bentuk CSV. Nah, kolom baris berisi label pertama ini berisi label huruf, sedangkan kolom berikutnya adalah nilai piksel dari gambar tulisan tangan berukuran 28 kali 28 piksel. Oke, nah selanjutnya Nah, kita masuk ke bagian ini. Nah, bagian ini tuh merupakan karena datasetnya sangat besar, jadi kita mengambil 13.000 sampel secara seimbang, yaitu 500 data dari tiap huruf A sampai Z. Nah, tujuannya ini itu untuk supaya modelnya tuh nggak bias ke huruf tertentu. Bagian ini kita kita tuh dari data yang kita ambil tadi, langkah berikutnya itu kita melakukan ekstraksi fitur untuk menggunakan HOOG atau yang bisa kita sebut histogram of orient gradients. Nah, metode Hook ini digunakan untuk mengambil ciri penting dari gambar berdasarkan arah dan intensitas tepi. Selanjutnya kita masuk ke bagian SVM classifier ini. Nah, di sini itu kita setelah ekstraksi vektornya selesai, kita melatih model menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Nah, model ini tuh menggunakan RBF karena cocok untuk data nonlinear seperti tulisan tangan. Nah, pada bagian ini, setelah modelnya selesai dilatih, itu kita menggunakan dataset dari MNIST. Nah, yang dimana nantinya bakal kita dapat dilihat di hasilnya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian itu kita menggunakan metode Live on Out Cross Validation atau LOOCV untuk mengevaluasi model. Nah, dalam LOOCV ini setiap sampel digunakan sekali sebagai data uji. Nah, sisanya itu sebagai daya latih sih. Nah, jadi kalau ada 13.000 data, jadi kita proses ini tuh berjalan sebanyak 13.000 kali. Nah, jadi ini memang bisa memakan waktu lama, bisa sampai 2-3 hari tergantung dari spek laptop atau PC yang kita gunakan. Tapi hasilnya itu bakal akurat karena semua datanya diuji dari satu per satu. Nah, ini tuh merupakan hasil evaluasi dari OOCV-nya. Nah, ini untuk hasil akhirnya, final resultnya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil tes set and LOOCV. Nah, ini merupakan untuk data perbandingannya. Oke, sampai ke situ, simpan tabel. Oke, ini untuk buat tabel ringkasannya, dan ini untuk simpan tabel ke CSV-nya. Nah, di sini untuk tambahkan nilai dari data sebar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini merupakan hasilnya ya teman-teman, bisa dilihat. Confusion Matrix OOCV, Administrator Classification. Nah, di sini pada LOCV ini kita bisa lihat diagonalnya terlihat lebih jelas dan padat. Nah, artinya model pembuat prediksi ini lebih akurat. Sedangkan pada kita lihat Confusion Matrix test set, nah di sini itu kita bisa lihat bahwa warna biru ini menunjukkan banyak prediksi benar di diagonal utama. Nah, oke. Nah, jadi kedua ini bisa dapat kita lihat perbedaannya ya. Kalau misalnya yang pertama itu banyak prediksi benar di diagonal utama, dan yang kedua itu yang untuk LLCV itu lebih jelas dan padat. Oke, selanjutnya kita ke ini. Nah, ini tuh merupakan perbandingan performanya dari test set versus LLCV dari kedua data tadi.
Nah, dari kedua data tadi itu, eh, grafiknya ini menunjukkan bahwa akurasi, presisi, dan F1 score pada LOOCV sedikit lebih tinggi daripada test set. Nah, ya selanjutnya, ini tuh menandakan kalau misalnya metode LOCV itu lebih baik dalam evaluasi kemampuan generalisasi model. Nah, selanjutnya ini sebenarnya tabel ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan hasil dari perbandingan tadi, tabel dari tabel-tabelnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel ringkasan ini, jadi ya hasil yang berisi ukuran dataset dan metrik evaluasi itu memperlihatkan kita bahwa hasil LOLCV unggul tipis dari tes set yang tadi. Oke. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, jadi inilah ada kode-kode yang sudah saya persiapkan untuk mengklasifikasi tulisan tangan tadi ya sebanyak 13.000 data yang kita bagi dengan 500 kelas tadi. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu dari hasil eksperimen yang tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwa kombinasi metode Hawk dan SVM ini sangat efektif untuk mengklasifikasi karakter tulisan tangan. Nah, dari Hawk ini mampu mengekstraksi ciri penting dari bentuk huruf, sedangkan SVM berperan dalam memisahkan kelas-kelas huruf dengan batas yang optimal. Nah, selain itu, metode evaluasi LOCV juga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan evaluasi biasa dengan test set. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai program klasifikasi karakter MNIST menggunakan HALT dan SVM. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video saya dan terima kasih juga kepada dosen saya, Pak Arlian Jefiza. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.